Kemudian yang di B, oke, apakah H itu akan mencapai 3 meter? Ya, kemudian C itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai H 3 meter tersebut adalah berapa? Oke ya, jadi kita bisa lakukan peneracaan massa di sini. Ya, seperti biasa apa yang kita lakukan yaitu adalah massa masuk dikurangkan dengan massa keluar itu adalah sama dengan akumulasi. Ya, dan kita tidak memiliki yang namanya itu adalah reaksi. Jadi kita bisa lakukan bahwa massa masuk dan massa keluar itu hanya fungsi dari akumulasi. Oke, massa masuk itu adalah Q. Jadi di sini kita akan bisa buatkan bahwa itu adalah rho dikalikan dengan Q in. Ya. Kemudian kalau yang keluar apa? Yang keluar apa kira-kira? Rho dikalikan? Ada yang bisa membantu saya? Ya, jadi yang keluar itu lewat lubang bisa kita definisikan sebagai apa di sini? Kecepatan dikalikan dengan luas permukaan kebocoran tangki. Betul ya? Nah, kecepatan itu didefinisikan sebagai, jadi di sini adalah V out, kita kalikan dengan ini adalah A kebocorannya, A bocor. Ya, sedangkan akumulasinya itu bisa kita bikinkan sebagai D, apa namanya, luas permukaannya kuadrat, gitu ya. Kita kalikan dengan H, kita kalikan dengan rho-nya, dibagi dengan dt. Oke. Rho dikalikan dengan Q, supaya mempermudah saja, biar tidak terlalu panjang, saya bikin Q in jadi Q aja, sama dengan rho dikalikan, V out-nya itu adalah akar 2GH, ya. Sedangkan lubang kebocorannya itu adalah Pi per 4 dikalikan D kecil ya, di sini ya, D kecil kuadrat. Ya, sama dengan di sini saya keluarkan rho-nya, karena ini adalah tetap. Ya, jadi karena ini semua fungsi ini adalah tetap, jadi saya akan keluarkan rho Pi per 4 D kuadrat DH per dt. Ya, apa yang saya lakukan? Rho-nya bisa saya coret semua. Ya, dan untuk mempermudah, ya, saya pindahkan di sini, maka saya punya DH dibagi dengan dt itu adalah sama dengan, ya, ini saya pindahkan ke sana, ini saya bagi ke sana, jadi saya punya sebentar ini adalah 4Q per Pi D kuadrat, betul, dikurangkan dengan, ya, ini saya bagikan dengan ini, ya, ini kecoret dengan ini, ya, sedemikian hingga saya punya di sini itu adalah D per D kuadrat, ya, dikalikan dengan akar 2G H pangkat setengah. Saya agak sedikit pisahkan ini. Ya. Jadi untuk jawaban nomor 2, kalau misalnya Anda sudah mendapatkan bentukan seperti ini, oke, nilai Anda sudah sempurna. Ya. Karena saya di sini menyadari bahwa ternyata ada fungsi Q di sini yang akan membuat kondisi kita agak sedikit kesusahan untuk mendapatkan fungsi H sebagai fungsi waktu. Jadi sekali lagi ini saya sampaikan kepada Anda, jangan khawatir untuk masalah nomor 2. Apabila Anda sudah bisa menjawab dalam bentuk DH per dt sama dengan seperti ini, gitu ya, bentukan seperti ini, maka nilainya sudah sempurna untuk seluruh nomor. Ya, tapi mari kita coba selesaikan. Ini bisa diselesaikan ataukah tidak? Oke ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Saya punya asumsi, ya, saya punya asumsi. Ya, saya punya nilai A itu adalah sama dengan 4Q per Pi
D kuadrat. Kemudian saya punya nilai B itu adalah sama dengan, kenapa? Karena Q itu adalah suatu nilai tetap, P itu juga 3,14 nilai tetap, D-nya juga tidak berubah-ubah, jadi ini semua itu adalah suatu konstanta. Demikian juga untuk di bagian ini sebenarnya itu adalah konstanta. D kecil konstanta, D besar juga konstanta, G juga konstanta yang nilainya 9,8 meter per second kuadrat. Gitu ya. Jadi ini konstanta semua. Jadi kalau misalnya ini saya bikinkan konstanta, maka dan saya bikin B itu adalah min D per D kuadrat, ya, akar 2G, maka saya bisa sederhanakan persamaan ini menjadi, ya, DH per DT itu adalah sama dengan A ditambah dengan B dikalikan dengan H pangkat setengah. Ya, dan saya yakin ini pasti akan menjadi pertanyaan kita semua, bagaimana menyelesaikan persamaan ini, gitu ya. Jadi kemarin dari komen yang ada di mana itu, di kolom komentar yang sudah Anda masukkan, gitu ya, banyak yang sebenarnya bagaimana untuk melakukan penyelesaian terkait dengan ini. Kalau hanya itu pangkat 1, selesai masalah kita, gitu ya. Nah, kalau misalnya pangkat setengah, bagaimana ini harus kita selesaikan, ya. Jadi apa namanya, hal yang termudah yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan persamaan bentuk akan seperti ini adalah kita melakukan yang disebut sebagai linearisasi, ya. Yang menyebabkan dia tidak linear itu adalah adanya H pangkat setengah ini, ya. Jadi apa yang kita lakukan di sini adalah kita bikinkan yang namanya itu adalah asumsi yang kedua. Ya, asumsinya apa? Katakanlah saya punya nilai X itu adalah sama dengan H pangkat setengah. Ya, selesai kan? Di sini masalahnya selesai. Langsung jadi persamaannya itu dan linear. Nah, sekarang tinggal kita pikirkan adalah di bagian sisi sebelah sini. Ya, oleh karena penurunan di bagian sebelah sini kita turunkan 1 kali, gitu ya. Saya akan mencari bentukan di mana DH ini nanti tidak mengandung fungsi H. Caranya seperti apa? Ya, saya coba kuadratkan ruas yang di sebelah kiri, berarti saya juga harus mengkuadratkan ruas yang di sebelah kanan. Jadinya kalau bisa saya teruskan, saya ini akan kuadratkan menjadi X kuadrat sama dengan H. Ya, kalau saya pangkatkan 2, square dipangkatkan 2, jadinya ini. Ya, terus kemudian apa yang saya lakukan? Saya akan turunkan ini terhadap X, jadinya saya punya 2X dx. Oke, ini akan menjadi H-nya itu adalah menjadi DH. Oke, jadi saya akan menggantikan ini, ya, untuk menggantikan sisi sebelah sini, ya. Sedangkan ini akan saya gunakan untuk menggantikan sisi sebelah sini. Oke, jadi apa yang saya dapatkan? Saya akan mendapatkan itu adalah 2X dx dibagi dengan dt, ya, sama dengan A ditambah B dikalikan dengan X. Dah, ini jadi persamaan diferensial linear. Ya, kalau sudah linear ini solusinya jauh lebih sederhana dibandingkan dengan kalau misalnya non linear. Oke, saya tuliskan lagi di sini adalah 2X dx dibagi dengan dt sama dengan A ditambah dengan BX. Oke, apa yang saya lakukan di sini? Saya pindahkan, saya bisa lakukan pemisahan variabel di sini, ya, sedemikian hingga saya akan punya di sini 2X dibagi dengan A plus BX, ya, dx, itu adalah sama dengan dt. Oke, apa yang saya akan lakukan di sini, ya, saya tinggal integralkan. Tapi kemudian saya ada punya masalah. Saya punya yang namanya X dibagi A ditambah dengan BX ini. Gimana cara solusinya? Nah, kalau misalnya seperti ini, saya biasanya solusinya itu adalah dengan menggunakan cara cepat. Kalau misalnya Anda ikut dengan acara apa namanya, bimbel gitu ya. Cara cepatnya seperti apa?
gitu ya. Kalau cara cepat penyelesaian ini gitu ya, Anda mungkin masih ingat kalau misalnya zaman Anda SD, SMP atau SMA gitu ya. Ini kalau misalnya ini saya keluarkan aja ya supaya mudah. X dibagi A plus BX dx sama dengan dt. Ya. Jadi apa yang saya lakukan? Ini kalau misalnya di bahasa Jawa itu ada istilahnya itu porogapit. Nah ini dia. Ya. A ditambah dengan BX. Ya. Apa yang harus saya lakukan? Supaya X-nya hilang, maka saya akan lakukan itu adalah dikalikan dengan minus B. Jadinya yang terjadi itu adalah minus A ditambah dibagi B, ya, dikurangkan dengan ini dikalikan ini, jadinya X. Ya, jadi saya hasilkan di sini, ya. Jadi ini adalah plusnya itu adalah, ya, kalau misalnya kita lihat di sini, ini sama dengan 0, berarti yang tersisa itu adalah tinggal minus A per B. Oke, jadi kalau misalnya demikian, saya akan mendapatkan di sini, itu adalah, sebentar, di sini minus A per B dikurangi dengan B, oke ya. Jadi ini adalah, kita akan punya A per B dibagi dengan A plus BX. Oke, jadinya kalau misalnya demikian, apa yang akan saya lakukan di sini, gitu ya, saya bisa gantikan di sini 2, ini bisa saya gantikan di sini, jadinya itu adalah min 1 per B, ya, ditambah dengan A per B dibagi dengan A plus BX. Ya, dx sama dengan dt. Bentukan ini sudah merupakan bentukan istimewa. Jadi kalau misalnya saya integrasikan, ya, apa yang saya dapatkan di sini, saya akan punya itu adalah 2 min B. Jadinya nanti itu adalah min X per B. Saya integrasikan langsung ya. Ya, ditambah dengan A per B. Oke. Ln, ya, A plus BX, ya, karena ini nanti akan diturunkan keluar, jadi ini saya perlu kuadratkan. Oke, ini menjadi sama dengan T ditambah konstanta. Ingat bahwa tadi kita punya pemisalan, yaitu adalah X itu adalah sama dengan H pangkat setengah, maka sekarang saya gantikan di situ adalah, ini langsung saya jumlahkan menjadi 2 dikalikan dengan H pangkat setengah minus B, ya, ditambah dengan A per B kuadrat ln A ditambah B dikalikan H pangkat minus setengah, ya, sama dengan T plus konstanta. Oke, jadi ini adalah bentukan fungsinya. Memang bentukan fungsinya bukan fungsi eksplisit. Kita mendapatkan fungsi di sini adalah fungsi implisit, ya. Tidak bisa kita pisahkan terkait H di sebelah kiri, terus kemudian sisanya tinggal di sebelah kanan. Oke, jadi ini adalah bentukan terbaik, ya, penyelesaian dari yang sebelumnya kita dapatkan, yaitu adalah penyelesaian fungsi dh dt ini. Ya, jadi ini. Ya, kalau misalnya Anda cari, ini nanti konstanta, nilai konstantanya hasil perhitungan saya itu adalah nilainya berapa kemarin itu. Sekian, terus kemudian saya lupa ya, nanti kalian bisa cari sendiri. Jadi kalau pada saat T sama dengan 0, ini sama dengan hanya 0. Ya, tinggal Anda masukkan. Ya, di mana nilai A itu adalah 4Q tadi. Ya, terus kemudian B itu adalah nanti nilai konstantanya saya lupa. T-nya itu adalah nanti ketemu 23 second. Atau 23 detik. Ya.
Nah, bagaimana kalau misalnya untuk menentukan jawaban yang kedua, apakah dia akan mencapai ketinggian tertinggi? Ya, jadi tinggal Anda nanti, oke ya, ini jawaban yang nomor 3 ya. Jadi jawaban nomor 3 itu adalah 23 second, 23 detik. Ya, untuk pertanyaan yang kedua, apakah hak ketinggian tertinggi itu nanti akan tercapai? Ya, jadi Anda tinggal selesaikan aja DH per detik itu sama dengan 4Q dibagi pi D kuadrat dikurangi dengan D per D kuadrat akar 2G H pangkat setengah. Ya, yang Anda lakukan itu adalah ya, masukkan nilai H, yaitu nilainya itu adalah yang maksimum 3, terus kemudian solusikan. Apabila DH dibagi DT ini lebih besar dari 0, ya, maka jawabannya itu adalah H 3 meter itu akan tercapai. Tetapi kalau misalnya DH per DT itu lebih kecil dari 0, nilainya lebih rendah dari 0, berarti gradiennya itu adalah negatif, maka H 3 meter tidak akan tercapai. Oke, jadi sekali lagi ini jawaban nomor 1. Oke, ini nomor 2, kemudian ini nomor 3. Oke, bagaimana? Ada pertanyaan? Terkait dengan solusi nomor 2. Jadi untuk solusi yang kedua, apabila Anda sudah mendapatkan nilai jawaban ini, DH dibagi DT, oke nanti dianggap bahwa Anda sudah bisa menyelesaikan dengan baik persoalan untuk nomor 2. Tidak ada pertanyaan? Ini saya masih terkoneksi ataukah sudah putus ini? Masih, Pak. Oh, masih. Tidak ada pertanyaan? Ya, atau sekarang sibuk belajar neraca masak. Oke ya. Jadi baik, nanti itu bisa Anda pelajari lagi gitu ya dengan melihat. Ini videonya sudah direkam belum, Pak Fadli? Udah, Pak. Udah ya? Oke ya. Udah. Jadi Anda nanti bisa melihat lagi dari video YouTube-nya tentang penyelesaian ini. Intinya itu adalah kalau misalnya Anda tidak mendapatkan bentukan dari persamaan diferensial order satunya itu non-linear, bikin asumsi sedemikian hingga nanti linear. Jadi kalau misalnya Anda punya persoalannya nanti itu adalah misalnya nih ya, misalnya Anda pangkat di sini adalah setengah. Bagaimana kalau misalnya di sini pangkatnya itu adalah sepertiga? Ya bikin asumsi X itu adalah sama dengan H pangkat sepertiga. Kalau seperempat gimana? Ya udah bikin asumsi sama dengan X sama dengan H pangkat seperempat. Ya. Dengan membuat asumsi tersebut nanti bentuk persamaannya diusahakan membentuk persamaan yang linear. Ya, nah kalau linear itu Anda bisa memisahkan variabel dengan menggunakan faktor integrasi dan lain sebagainya, itu bisa dilakukan penyelesaiannya. Gitu ya.